ala alaihi kama nahmaduhu ala balai. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Amma ba'du. Hari malam yang ke-26 ya. Sabda Nabi, man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ya. Barang siapa yang aktif ya, mengikuti program-program Ramadan ya, melaksanakan program-program Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Nanti Allah akan mengampuni dosanya yang sudah ya. Kenapa penting ya? Perlu diulang dan disampaikan kembali. Kenapa penting dosa itu diampuni? Kenapa penting dosa itu diangkat, tidak dihitung gitu. Karena dosa itu kesalahan ya. Setiap kesalahan harus ada ukubah, setiap kesalahan harus ada sanksi ya, harus ada panis kata orang. Dan tentu kita tidak mau dan tidak siap untuk menjadi orang yang disangsi ya. Oleh karena itu pentingnya kesalahan itu dihapus supaya yang tertinggal adalah kebaikan. Dan Allah pun berjanji kepada setiap pelaku yang aktif ya. Artinya kata koma di sini aktif ya. Aktif melakukan. Berarti sebaliknya ada yang tidak demikian. Ya. Nah, bagi yang aktif Allah menjanjikan ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Maka tentu kalau demikian nilai daripada melaksanakan seluruh program Ramadan ya, seluruh program Ramadan itu menjadi sangat penting artinya dan sangat berguna, bermanfaat untuk kehidupan kita ya. Ada waktu tinggal beberapa hari lagi ya, jaga spirit, jaga semangat ya. Ini tidak akan lama ya, tidak akan lama, hanya tinggal 3 hari lagi gitu. Bagaimana di last minute atau di waktu-waktu yang terakhir kita semakin mengistiqomahkan diri, semakin menguatkan ya. Karena kembali lagi bahwa hidup ini adalah tanggung jawab, bahwa hidup ini adalah tugas ya, bahwa hidup ini adalah cita-cita, hidup ini adalah harapan ya. Kita mencita-citakan baik dunianya, baik akhiratnya. Tentu semua
dari kita harus mau bekerja, ya. Ya. Karena nanti surga pun ya Allah berikan ya, wa abarika wa ka'sim mimma'in la yusaddauna anha wa la yunjifun wa faqihatim mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrim mimma yastahun wa hurun in ka'amtalil lu'lu'il maknun jazaa'am. Nah, catat jazaa'am apa? Bima kanu ya'malun. Ya. Itu semua adalah balasan. Kepada siapa? Kepada mereka yang sudah dan mau berbuat. Kepada mereka yang sudah dan mau berusaha. Jazaa'am bima kanu ya'malun. Jadi kalau hilang amalnya nanti tidak dapat bayaran, ya. Maka oleh itu pertahankan itu amalnya, bukan dipertahankan semangatnya, spiritnya. Spiritnya besar, semangatnya besar, tetapi tidak hadir. Nah, maka dia tetap tidak punya nilai. Saya itu semangat besar. Demi Allah saya itu. Ya, hadir tidak? Tidak ya, sudah saja. Saya itu malas. Aduh, luar biasa. Ini apalagi orang berpikir bahwa Lailatul Qadar itu katanya ini buat pemburu Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadar itu katanya malam ganjil gitu. Jadi saya masih percaya sama malam ganjil itu ada Lailatul Qadar dan saya seorang pemburunya. Jadi kalau pas malam genap saya tidak malas. Tetapi saya tetap berangkat. Meskipun demikian, maka yang dinilai itu amalnya. Yang dinilai itu amalnya. Anda malas menanam. Aduh, saya malas sekali menanamnya, tapi bismillah lah. Nah, nanti saya mau dapat apa kalau tidak menanam hari ini? Saya malas bekerja. Nah, nanti saya dapat apa? Allah menitipkan istri, Allah menitipkan anak. Ya. Allah memerintahkan untuk bersedekah, berinfak. Bahaya kalau saya tidak bekerja. Nanti saya tidak punya penilaian. Berangkat. Maka apa yang harus dipertahankan itu? Amal ya. Jangan kebalik ya. Bagaimana saya terus semangat? Ya, kalau mau terus semangat ya berbuat. Ya. Nah, karena kadang-kadang namanya semangat itu ya turun naik lah ya, turun naik. Tapi sekali lagi tidak boleh mempengaruhi pekerjaan. Itu diantaranya. Ya. Maka jadi kembali, ya, kenapa penting dosa itu dihapus? Karena itu adalah kesalahan. Ya. Kesalahan itu, ya, atau dosa itu sama dengan apa? Siksaan. Ya. Kenapa penting dihapus? Ya, supaya kita tinggal bersama dengan kebaikan dan dosanya diangkat. Nah, Allah memberikan tawaran kepada orang yang aktif selalu, ya, istiqomah selalu melaksanakan seluruh program Ramadan, gufirolahu ma taqaddama min dzanbihi. Gitu. Karena kalau dihitung kesalahan kita itu, waduh, ya, hutang saja kalau dihitung hutangnya banyak, apalagi kesalahan kalau dihitung. Ya. Karena itu, ya, ini tips ya buat bapak-bapak sekalian, ya, jagalah keistiqomahan. Apa keistiqomah itu? Jagalah
perbuatan. Jagalah amal-amalan. Ya. Gimana kalau nanti loyo, berangkat saja, lakukanlah. Ya. Nah, ini bagian yang harus dihitung, ya, bagian yang harus dihitung. Jadi kadang-kadang dalam perhitungan itu ada skala prioritas, ada yang ya biasa-biasa. Nah, jadi utamakan dahulu yang bersifat tadi prioritas, utamakan dulu. Ya. Itu. Dalam apapun, ya, dalam apapun. Nah, dalam apapun ya. Nanti bisa ini nyambung ke masalah ibadah di bidang perekonomian, nanti ibadah di bidang yang hubungannya dengan sholat, ya, karena sholat itu sudah menjadi ibadah tersendiri ya. Ya. Kalau menyangkut masalah perekonomian kan zakatnya, infaknya, gitu. Jadi bagaimana kita bisa menghitung bahwa perbuatan, ya, usaha kita, ya, keistiqomahan kita terhadap sholat itu sangat utuh terjaga. Karena ini sebagai landasan kedua, sekali lagi sebagai landasan kedua, yang nanti ini akan membangun landasan selanjutnya. Jadi begini maksudnya. Setelah sholat zakat, nah, kalau orang ngomong hanya zakat kemudian tidak melandas, ya, tidak mendasar kepada sholat, ini nanti akan bias. Ya. Sekali lagi ini akan bias. Kenapa penting sholat sebagai tadi dasarnya? Ya, karena ini sholat dalam arti yang lebih luas, ya, bukan hanya tadi ritual sujud, ya, itu juga termasuk, tetapi dalam arti luas sholat menyangkut masalah hubungan kita dengan Allahnya, ya. Ya, kita akan terus ke absen bapak-bapak. Kalau bapak-bapak hadir pada setiap sholat berjamaah, sholat malam kan ke absen, ya, dan tersaksikan. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Tersaksikan. Nah, jadi kalau tersaksikan, tercatat, berarti ada perbuatan. Ya. Meskipun kadang-kadang dalam pelaksananya ada saja ya kekurangan-kekurangan, tetapi kehadiran itu menjadi penting artinya. Maka kenapa seperti di sekolah kehadiran itu harus di atas 70%. Karena kehadiran itu menggambarkan akhlak, menggambarkan loyalitas, menggambarkan ketaatan. Ya, meskipun di sekolahnya kadang-kadang guru sedang menjelaskan, dianya ngantuk mungkin karena sesuatu atau malam atau siangnya bekerja kecapean gitu. Tetapi kehadirannya itu akan sangat dihargai. Paham tidak? Kenapa penting tadi ya dalam sholat itu harus ada kehadirannya? Karena di situ akan dipahami dan akan diterima sebagai ini orang masih melanggengkan hubungan. Nah, maka dalam banyak hadis dijelaskan bahwa pertama sekali yang akan dihitung itu adalah sholat. Nah, sholat dalam arti luas, ya. Sholatnya, ritualnya harus ada. Sholat setelah ritualnya hubungannya harus jelas secara maknawinya. Ya. Ya, sholat yang seperti itu yang Allah mengatakan innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Itu yang di sholat yang seperti itu. Ya. Yang mana lagi? Aqimis sholata wa aqimis sholata tarafain nahari wa zulafam minal lail.
Innal hasanati yudhibanas sayyiat. Ya, sholat yang bisa membersihkan keburukan-keburukan. Sholat yang bisa membersihkan kejelekan-kejelekan. Kenapa? Karena sholat yang menyambung ke atas kepada Allah, sholat yang menyambung kepada manusianya. Artinya membentuk tadi jamaahnya yang kuat, bentuk kaum musliminnya yang kuat, yang tidak mudah diterpa dengan isu-isu yang hoax, ya, yang tidak mudah dimain-mainkan, ya, dengan berita-berita yang tidak karuan, ya, kuat sekali, tidak mudah dimain-mainkan, ya, tangguh, mandiri, ya, produktif menghasilkan, berani, tidak menjadi pengecut. Oh, itu luar biasa itu, ya. Sholat yang seperti itu. Nah, sholat yang seperti itu nanti yang akan membersihkan keburukan-keburukan. Itu tadi. Ya. Jadi supaya tetap kembali kepada tadi, man qoma ramadhana imanan wahtisaban. Man qoma, siapa yang aktif, ya, Ramadhana, mengikuti seluruh program, ya, Ramadan, ya, imanan, dia dengan kepercayaan, keyakinan bahwa program-program ini adalah untuk menempa, untuk membina, untuk pelatih setiap pribadi-pribadi menjadi kuat, setiap pribadi-pribadi menjadi produktif, setiap pribadi-pribadi menjadi soleh. Ya. Wahtisaban, bukan hanya tadi yakin, tapi dilanjutkan dengan kata wahtisaban. Apa ihtisab itu? Diperhitungkan. Nah, kembali lagi. Jadi perhitungan itu akan meliputi seluruhnya, ya. Akhir tahun ada hisab. Akhir tahun ada hisab, ya. Perusahaan ada hisab, perhitungan. Akhir tahun waja'alnal laila wan nahara ayataini famahawna ayatal laili waja'alna ayatan nahari mubasiratan litabtagu fadlan min rabbikum walita'lamu adadas sinina wal hisab, dan agar kalian litabtagu, dengan penanggalan itu, dengan penaunan itu, mencari keutamaan, mencari keuntungan, mencari kehormatan, ya. Jadi Allah menciptakan hari, bulan, tahun itu untuk semua orang menjadi terhormat, menjadi punya keuntungan. Walita'lamu, dan agar kalian mengetahui ada sinin, sudah berapa tahun ini. Kenapa mesti diketahui tahunnya? Karena akan dihisab. Nah, hasil penghitungan itu, ya, hitungan itu harus muncul jumlah. Betul tidak? Masa dihitung tidak muncul jumlah? Artinya muncul angka. Bapak sudah berapa tahun sekarang? Usianya muncul kan? Saya 30 tahun, saya 40 tahun, 50 tahun. Betul tidak? Ya, jadi muncul, menghitung itu akan muncul angka, muncul bilangan. Nah, oke. Perhitungannya, nah, ini hanya 2 munculnya, untung rugi. Nah, kalau hitungannya muncul angka, berapa
omset 1 tahun untuk tahun ini, alhamdulillah dapat 100 juta 1 tahun omsetnya, 1 miliar 1 tahun itu. Oke, bagaimana perhitungannya? Waduh, masih rugi. Nah, jadi perhitungannya itu ujungnya hanya pada 2, untung, rugi. Nah, dari mana bisa menentukan untung rugi? Kalau tidak ada jumlah. Oleh karena itu, pengetahuan terhadap jumlah, pengetahuan terhadap bilangan menjadi satu kewajiban, menjadi satu keharusan, keniscayaan. Wajib begitu. Ya. Untuk apa? Untuk diperhitungkan. Pak, anaknya berapa? Alhamdulillah, saya punya anak 7. Nah, bagaimana Pak? Semua sudah soleh, sudah bisa berjamaah, yang 7 itu sudah bisa menabung. Waduh, saya ini tidak satupun dari mereka. Saya itu kebingungan. Saya tidak jelas. Bagaimana Pak keyakinannya itu? Perhitungannya, hisabnya. Kalau tadi 7 angkanya, itu. Ya, kalau hisab itu untung ruginya, maslahat mafsadatnya. Ya, ini maslahat atau mafsadat? Waduh, rusak gitu. Rusak. Waduh, ini alhamdulillah maslahat. Alhamdulillah, subhanallah. Pak, tanahnya ada berapa tumbak, ada berapa meter? Alhamdulillah, saya punya tanah itu 300 tumbak. Nah, bagaimana Pak hisabnya? Yaitu, sampai saat ini belum bisa saya tanami. Nah, coba, untung rugi kira-kira. Ya, bagus. Rugi. Sudah mendapatkan kepemilikan, ya, sudah mendapatkan angka, tetapi dengan angka itu tidak menjadikan kita beruntung. Paham? Itu yang dimaksud. Sudah berapa umurnya? 50 tahun. Bagaimana Pak? Sholat malamnya sudah setiap hari? Ya itu. Yang 50 tahun itu saya itu rugi sudah. Ini saya sedang belajar hari ini, alhamdulillah, nggak apa-apa. Tapi yang 50 tahun ke sana itu saya rugi. Tidak satupun saya melakukan sholat dan bangun malam. Hitungannya yang 50 itu untung rugi. Dihitung dari sholat, rugi. Kan? Bagaimana Pak kesejahteraannya? Waduh, saya itu udah banyak pendapatan dulu. Tapi tidak satupun ya, yang tertinggal dari pendapatan itu. Habis semua saya habiskan saja. Ya, padahal besar pendapatan saya. Dari anu. Maka perhitungan ekonominya guys, juga rugi. Pak bagaimana Pak? Waduh, saya itu repotnya dulu itu, susahnya, miskinnya luar biasa saya itu. Tapi hari ini alhamdulillah. Karena saya dulu berpola menabung, menyimpan, dan saya terus produktif. Tanggung jawab bahwa hidup ini adalah amanah, kehidupan ini adalah amanah. Bagaimana saya harus menafkahi anak istri saya. Terus saya alhamdulillah dari sampai hari ini saya sudah bisa ibadah haji, saya sudah bisa bangun rumah, misalkan. Itu hitungannya apa ekonominya? Untuk bagus. Ya. Jelas kira-kira yang dimaksud menghitung, ya, menghitung dan memperhitungkan. Kalau menghitung itu lebih kepada angka. Kalau memperhitungkan lebih kepada 2, untung atau rugi. Silakan. Nah, jadi kenapa penting 1 tahun? Ya, kembali lagi
hikmah manfaatnya dibina, dijelaskan, ditempa seperti ini. Ini akan membekal, menjadi bekal nanti selama setahun ke depan. Ya, saya yakin itu. Hanya pada kelas dan ruang lingkup yang berbeda-beda. Ya, tetapi saya yakin semua orang mengambil spirit, mengambil semangat, mengambil tadi pelajaran dari pembinaan ini. Maka betul kata Allah, ya, fadzakir inna fa'atid dzikra. Maka ajarilah, maka edukasilah, maka peringatkanlah, karena sesungguhnya peringatan pelajaran itu akan ada manfaatnya. Nah, apalagi sekarang hari ini semua kegiatan tutup, ya. Yang seharusnya setiap orang mendapat spirit, ya, karena di lockdown itu hampir sedunia. Jadi ya semakin kasihan, ya, gitu. Beberapa faktor, ya, beberapa persoalan. Tapi ya mudah-mudahan lah semuanya cepat berlalu, ya. Oke. Nah, jadi kembali lagi, ya. Jadi tadi lita'lamu adadasin, ada adad, nah, artinya menghitung jumlah. Ada tadi al-hisab, kalau al-hisab itu hanya untung rugi. Nah, Bapak-bapak kalau ditanya berhasil tidak berhasil, gitu maksudnya kan? Berhasil tidak berhasil, atau berhasil gagal. Nah, kira-kira yang sudah ini banyak yang berhasilnya, banyak yang gagalnya. Ya. Kalau jawabannya A, waduh ini banyak yang tidak tercapainya, gagal lah kesimpulannya lah. Ya, berhasil tidak berhasil mah terlalu soft, ya, terlalu lembut kedengarannya. Sudah saya bilang gagal dan berhasil. Waduh, gagal ini yang sudah ini. Bagaimana ini? Nah, sepanjang masih ada umur, ya, sepanjang masih ada umur, maka dunia ini tempat berubah dan Allah akan menghargai perubahan itu. Dari mana ayatnya? Walladzina 'amilus sayyiati tsumma tabu min ba'diha inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Walladzina walladzina 'amilus sayyiati, dan orang-orang yang sudah melakukan kejahatan dan orang-orang yang sudah melakukan kebusukan, keburukan, kesalahan, ya. Tsumma tabu min ba'diha, kemudian dia berubah pikiran, merubah langkahnya. Tsumma tabu, dan dia bertaubat, menghentikan seluruh kesalahannya yang sudah, tidak memperbuatnya lagi dan meninggalkan. Ya. Wa amanu, dan dia percaya kepada Allah dan dia mengikuti petunjuk-petunjuknya Allah. Inna rabbaka mim ba'diha, sesungguhnya Rabbmu sesudah melakukan kejahatan itu, kebusukan itu, laghafurun rahim, Allah akan memberikan ampunan dan mengasihaninya. Itu kan luar biasa, ya. Jadi perhitungannya dua, berhasil, gagal, untung, rugi, madarat, manfaat. Betul tidak? Madarat, manfaat, atau manfaat, madarat. Tuh. Nah, kalau sudah begini, ya, kalian tinggal hitung. Banyak main game anak-anak misalkan, tinggal dihitung. Madarat, manfaat. Itu perhitungannya hanya dua, itu saja. Kalau banyak menanam hari ini,
Banyak belajar berternak hari ini, madarat manfaat. Luar biasa itu hari-hari ke depan. Ya. Nah, oleh karena itu, ya, semua harus diperhitungkan. Semua harus bisa menghitung. Hitung waktunya, hitung mengenai masalah kesejahteraannya, hitung sholatnya. Karena kalau sholatnya lemah, nanti Anda tidak bisa membangun hal-hal yang selanjutnya. Tetapi kalau sholatnya masih ada lah. Sesusahnya orang-orang masuk sekolah, sesusahnya orang-orang masuk ke masjid, susah menangkap materi misalkan. Tapi karena dia terus hadir, rajin, ya akhirnya masuk juga. Tetapi orang yang pintar menangkap, mencerna, tapi sekali masuk, 2 bulan tidak masuk. Kira-kira jadi orang pintar tidak? Jadi itulah pentingnya kenapa kehadiran itu harus dipertahankan. Ya, kenapa sholat itu harus dipertahankan? Supaya apa? Ya, supaya tadi apa? Rahmat Allah itu datang, menghampiri. Wala taqnatu min rahmatillah. Kalian jangan pernah putus asa, khawatir tidak mendapatkan rahmat Allah. Teruslah bekerja. Teruslah bekerja kata Allah. Ya. Karena terus ini menjawab soal itu susah si murid ini. Karena terus dia sekolah. Akhirnya gurunya tidak tega, kasihan, sayang. Ya, ini anak harus dinaikkan. Nggak apa-apalah. Ya, kalau susah mengerjakan soal mah mungkin karena masih sekolah, nanti juga kalau udah berumah tangga pinter ngitungnya, sudahlah diluluskan saja. Jadi diberi. Nah, atas apa rahmat Allah itu diberikan? Atas amalnya, atas perbuatannya. Sekarang orang mengharapkan rahmat. Ya, mengharapkan rahmat, bukan rahmat. Rahmat ada ujang rahmat di sini ya. Nah, mengharapkan rahmat, mengharapkan kasih sayangnya Allah. Dari mana dasarnya kasih sayang itu? Kalau tidak ada perbuatan yang kekeh, perbuatan yang istiqomah, perbuatan yang terus, yang menerus kita lakukan. Bismillah. Ya. Meskipun hidup tinggal 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, meskipun baru mulai dari hari ini, bismillahirrahmanirrahim. Yang sudah, yang sekarang, hari ini yang penting ke depan. Nah, disitulah apa? Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Nah, nanti akan dekat rahmat Allah. Wa rahmati wasi'at kulla syai, kata Allah. Ya. Di surat Al-A'raf, qala adzabi usibu bihi man asya. Ya, adabku itu, kata Allah, aku bisa menimpakannya kepada siapa saja yang aku mau. Akan tetapi wa rahmati, kata Allah, kasih sayangku itu kalau dibanding dengan adabku itu jauh lebih besar kasih sayangku. Wasi'at kulla syai, kata Allah. Kepada siapa kami akan memberikan kasih sayang ini? Kepada 3. 1, apa? Lilladina yattaquna. Tuh, fasa'aktubuha lilladina yattaquna. 1, Allah akan memberikannya kepada orang takwa. Nah, ngomong-ngomong takwa apa? Puasa itu apa? Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa ini akan membentuk orang-orang menjadi takwa. Takwa dalam arti cermat, takwa dalam arti hati-hati, takwa dalam arti apik menghadapi Allah yang Maha Besar. Nah, oke. 1, rahmat itu akan Allah berikan kepada orang takwa. Artinya tidak gegabah. Ya. Tidak gegabah keburu apa? Keburu menjimpulkan. Tidak artinya gegabah, wah, saya sudah berapa kali membaca Al-Quran tapi belum ketemu juga ini. Nah, itu gegabah. Ya, belum juga belum. Ya, karena semua butuh proses. Nah, oke. Kita lanjutkan. Yang kedua, wa yu'tunaz zakah.
Dan Allah akan memberikan kasih sayang itu kepada mereka yang mau berbagi, mengeluarkan zakat. Allah tuh ternyata kasih sayangnya besar kepada orang yang berbagi, yang mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena kepentingannya untuk fakir miskin. Artinya orang ini tidak makan sendiri. Banyak saudara-saudaranya yang masih kurang, yang masih harus dibagi. Berarti perbuatan mulia. Yang ketiga apa? Walladzina hum biayatina yu'minun, dan mereka yang meyakini kepada Al-Quran, bahwa Al-Quran ini petunjuk, bahwa Al-Quran ini adalah manfaat, bahwa Al-Quran ini adalah tadi arahan. Jadi mereka sangat mempercayai dan mengikuti petunjuk dan arahan-arahannya. Oke, ya. Jadi tadi menyangkut masalah man qoma Ramadana, dihubungkan tadi dengan sesi kita yang ini masih sesi lituk milul idata. Bagaimana setiap kita harus memiliki kecakapan, ya, kesempurnaan, kepiawaian dalam menghitung. Harus, ya. Jadi nanti memperhitungkan, menghitung kepada jumlah, memperhitungkan tadi untung rugi, berhasil gagal. Ya, kalau saya kasih waktu atau sambil berjalan, bapak-bapak sudah tahu kan, kira-kira pencapaian hasilnya berapa, gagalnya berapa, gitu. Ya, semua bisa menjawab di dalam hatinya jauh lebih cepat ketimbang bicaranya. Hatinya langsung. Ya, maka kenapa dalam itikaf ini Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ya maafkanlah sudah yang sudah itu. Saya itu banyak kekurangannya yang sudah itu. Banyak kegagalannya karena faktor kemalasan saya. Karena faktor kemalasan saya tidak istiqomah. Ya Allah, seharusnya saya harus sudah sampai di situ tapi masih belum. Ya. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Engkau mencintai permaafan, maka maafkanlah dan aku tidak akan mengulanginya lagi. Kira-kira kalau doanya seperti itu, sepakat tidak isi doanya seperti itu, ya. Artinya kita meminta maaf kepada yang sudah, ya, jangan dihitunglah, ya. Naudzubillah kalau dihitung, dan kita tidak akan mengulangi lagi, dan kita siap akan mengejar target, dan kita akan bekerja dan berusaha. Sepakat tidak doanya itu? Sepakat? Ya, bagus. Jadi kalau begitu ikmalul iddah itu, ya, ikmalul iddah itu kepada tadi jumlah. Ya, ketahui dulu jumlahnya. Setelah dapat jumlahnya, nanti hasil, ya, hasil itu kepada dua saja. Tadi setelah dapat jumlah kemudian diperhitungkan hasilnya baik, buruk, ya, berhasil, gagal, untung, rugi. Sederhana ya. Nah, bisa nanti bapak jadi semakin cakap. Wah, gimana bos tahun ini? Aing rugi tahun ini. Gimana bro tahun ini? Wah, alhamdulillah. Wah, hanya sedikit. Yang penting tidak rugi dulu bapak-bapak. Ya, kalau berhitung itu yang penting tidak rugi dulu. Ya, bagaimana ya menahan kerugian? Gitu ya. Kalau untung ada, ini untungnya kecil. Bismillah lah, kalau untung kecil mah jangan ditinggalin. Karena nanti ada tipis, ada tebal. Ya. Keuntungan itu ada tipis, ada tebal. Kalau sudah diambil yang tipisnya, nanti juga
ketemu yang tebalnya. Tetapi kalau sudah rugi, ya sudah, habis apanya? Habis modalnya nanti. Ya, itu perhitungan. Ya. Oke, ini akan sudah banyak pertanyaan ya. Ya, silakan, siap. Bapak-bapak juga boleh menanya di sini ya. Pertanyaan pertama dari Ayep Kusnadi. Ayep Kusnadi dari Jamaah Ranca Ekek mau bertanya, Assalamualaikum bagaimana menurut pandangan syariat Islam kalau suatu amal baik tidak dibarengi dengan niat karena Allah? Mohon penjelasannya. Apa? Berbuat amal baik tapi tidak diniati karena Allah katanya. Contohnya apa ya? Berbuat kebaikan tapi diniati karena Allah. Yang tidak diniati karena Allah, Allah tetap memberikan balasannya. Sekali lagi, ada orang-orang yang mengerjakan kebaikan tetapi dia tidak didasari oleh karena Allah. Apakah akan mendapatkan kebaikan? Akan. Tapi hanya di dunia saja. Contoh, orang bikin pesawat, baik tidak? Wih, baik atuh. Bapak-bapak bisa ke ibadah haji naik apa? Coba. Yang bikin motor Honda, muslim non muslim, baik tidak motor Honda? Wish, baik atuh. Toyota, bapak-bapak bisa apa sampai di sini dengan apa? Ya merek-merek motor itu. Ya, kan SMK mah kan belum bikin motornya ya. Yang buatan dalam negeri mah baru mobil katanya. Manfaat motor itu, bapak-bapak bisa ngojek gitu. Nah pertanyaannya ini kan yang bikinnya orang yang tidak percaya kepada Allah. Ya, itu tadi. Apakah mendapat kebaikan? Dapat kebaikannya. Ya, tetapi nanti di akhirat ya tidak dapat. Itu saja. Nah, bapak-bapak dua. Kalau bapak-bapak mencangkul tanah, ya, menggarap dan mengelola tanah, dagang, bertani, berternak, baik tidak? Baik, didasari oleh perintah Allah. Kebaikannya dua. Dunianya dapat berasnya, kelapanya, ya, laba perdagangannya. Di akhiratnya dapat dua. Jadi beruntunglah kita menjadi orang-orang yang mendapat dua kebaikan. Maka doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bagus tuh pertanyaan. Silakan lanjut. Selanjutnya dari Ahmad Mustafa Cigadog, bagaimana hukum sholat berjamaah karena di tengah pandemi ini sholat berjamaah kan dibatasi ya. Dari sini misalkan menyampaikan di jarak 1 meter, tapi di kampung saya ada orang tua yang menyuruh harus rapat katanya. Itu saya harus bagaimana? Maksudnya begini, awal sholat itu perintahnya memang harus rapat. Tapi ini kan karena ada situasi ya, ada pandemi, dikhawatirkan ada penyebaran. Kalau memang terukur ya anggotanya, seperti saya di sini, kenapa malam Sabtu saya liburkan, bulanan saya liburkan, karena saya tidak bisa mengukur. Ini orang-orang saya kenal, jamaah semua kenal, tapi apakah jamaah itu steril atau tidak, saya kan tidak bisa mengukur kan, masa harus ditanyain satu-satu. Bapak pernah salaman ketemu dengan siapa? Nanti habis waktu. Ya, akhirnya sudahlah, kita pakai IT saja. Nanti bulanan saya siarkan secara live, sudah nonton di tempatnya masing-masing ya. Gitu. Jadi kalau nanti tadi di tempat si Bapak tadi di Cigadog gitu, apalagi kalau terukur orang-orangnya bersih, Bapak-bapak saat pandemi masih tidur satu kasur dengan istri-istrinya tidak? Masih. Kenapa? Social distancing tidak? Tidak.
Karena terukur, tetapi ada di berita tiba-tiba suaminya kena. Nah, mereka mengisolasi diri karena sayang sama keluar. Kalau sudah terukur mah pasti ya, masa mau berjauhan ya, tidur sendiri kan tidak enak lah ya gitu. Tentu lebih baik dengan istri. Nah, begitupun sholat berjamaah. Kalau terukur di masjid itu silakan ya, silakan. Karena pemerintah sendiri tidak melarang sholatnya. Pemerintah tidak melarang sholatnya. Ya. Tidak melarang berkumpulnya pemerintah itu. Pemerintah itu mau bagaimana ini penyebarannya terputus. Karena kalau pemerintah melarang berkumpul, pasti pemerintah melarang orang yang ke pasar. Betul tidak? Kalau pemerintah melarang tadi berkumpul, tentu yang di pabrik berkumpul, dilarang di pabrik. Artinya pemerintah tidak melarang berkumpul, tapi pemerintah mau bagaimana ini jangan ada penyebaran. Betul tidak? Nah, menjadilah rakyat yang dewasa. Ya, menjadilah rakyat yang dewasa. Itu maunya. Ya, sudah itu lewat. Lanjut. Selanjutnya dari Tata Muhtadin, Assalamualaikum. Saya mau bertanya bagaimana kalau seorang mujaki tapi masih mempunyai cicilan yang harus dibayar per bulan. Apakah sejumlah cicilannya harus dihitung per tahunnya untuk dijakatinya? Oh ya. Ya. Saya seorang mujaki punya cicilan. Ya, kalau zakat itu kan tidak berhitung seseorang punya hutang atau tidak, asal kaidahnya seperti itu. Seseorang wajib zakat itu karena dia nisab. Artinya nisab itu mencapai angka 85 gram emas ke atas. Nah, sudah 85 gram emas ke atas pendapatan atau sebuah perusahaan yang dimodali 85 itu adalah menjadi wajib zakat. Sudah, keluarkan saja. Nah, cuman begini, mungkin maksud pertanyaan tadi, Pak, kadang-kadang di perusahaan itu saya dagang, ngambil motor, ngambil mobil, saya cicil. Nah, ini duit yang dipakai nyicilnya itu duit apa? Duit perusahaannya kan? Betul tidak? Duit perusahaannya. Nah, duit perusahaannya. Ketika menyicilnya sudah dikeluarin zakat belum? Kalau duit cicilannya sudah dikeluarin zakat, ya sudah, nggak usah zakat lagi. Jadi tidak ada pengenaan zakat 2 kali. Tetapi ini main ambil saja, ambil. Ini belum dijakati nih cicilannya. Nah, hitung setelah 1 tahun kali 12 berapa cicilan itu. Misalkan kalau menyicil mobilnya 3 juta, berarti 3 kali 12 36 kali 2% setengah. Nah, misalkan 3 tahun nanti masuk lagi ya. Paham? Nah, terus lanjut. Selanjutnya dari Agung Pea, Assalamualaikum, saya mau bertanya bagaimana menurut pandangan Islam tentang hukum jual beli secara kredit dan pinjaman konvensional kepada bank. Hukum pandangan Islam, menurut pandangan Islam tentang hukum jual beli secara kredit. Hukum jual beli secara kredit ya. Jual beli itu kan dari kesepakatan asalnya ya. Kenapa yang dikredit bisa jatuh lebih mahal? Orang usaha cari apa? Anda tidak usaha cari rugi. Oke. Bapak jual barang 1 juta. Oke. Ya. Umumnya mengambil laba itu misalkan 10%. Ya, misalkan ya, barang-barang yang cepat laku. Sebutlah. Kalau orang ngambil beras berapa persen labanya? Rata-rata orang ngambil beras berapa persen? 10% anggap ya, 10%. Kalau dia beli 10.000 jual 11.000. Nah, ini dikreditkan beras teh.
Oke. 1 tahun dengan harga tetap 11.000. Atuh yang dagang nanti meureun kieu gagaro kepala yang dagang. Aduh, laba 1.000 untuk 1 tahun. Paham tidak? Nah, maka kenapa jatuh kredit itu lebih mahal? Karena memang si pengusaha operasional, listriknya, apanya. Nah, sekarang begini, saya kasih tahu, bapak-bapak, tahu tidak? Orang yang jualan kursi disebutnya apa? Toko apa? Jualan kursi, meja makan, lemari. Toko apa? Mebel, toko furnitur. Betul tidak? Oke. Lakunya tiap pekan tidak? Tahu tidak berapa ngambil keuntungannya? Saya kasih tahu. 300% rata-rata mengambil keuntungan. Gede banget. 300%. Beli kursi 1 set 2 juta dijual 6 juta. Bapak-bapak itu kursi itu cuma dipajang aja. Coba lihat ke toko mebel. Rame tidak seperti ke toko sembako? Tidak. Sudah untung ada yang beli 1 bulan 2 kali juga. Nah, bagaimana si pengusaha menghitung supaya tetap untung? Contoh lain lagi. Spare part motor itu ada yang sampai 200-300% mengambil keuntungannya. Kenapa? Tidak gede, normal. Emang selahan bapak-bapak patah tiap pekan? Kan tidak tiap pekan patahnya. Oh, nanti udah 5 tahun baru patah. Berarti si pabrik harus berinvestasi, disimpan. Puyuhan tebulukan gitu. Karat. Nah, jadi ketika nanti lakunya 4 tahun misalkan, ya kalau ngambil 300% masih cukup buat membiayai listrik, sewa tempat, masih cukup buat apa? Tadi karyawan. Karena begini rumus dalam usaha itu tergantung berapa operasional yang keluar. Bapak tahu di minimarket air lebih mahal, air kemasan lebih mahal di minimarket daripada di warung biasa. Kenapa? Ada pelayanan, ada AC, ada lampu. Itu harus dibayar oleh siapa? Masa oleh perusahaan? Artinya dibebankan kepada harga konsumen. Bapak tahu-tahu pernah naik pesawat. Berapa harga pop mie di atas pesawat? Ada nih kemarin berapa? Harga pop mie di atas pesawat? 25.000 harga pop mie. Di atas pesawat. Air mineral 15.000. Kalau bapak-bapak komplain, kenapa di darat kan? Nanti kata pramoge, turun aja Pak. Ya, jadi kembali lagi jual beli itu di mana, ya? Siapa pembelinya, siapa penjualnya, di mana tepatnya, situasi itu akan mempengaruhi. Jual beli itu ini apakah cash, apakah kredit. Ya, maka tentu harga kredit akan beda dengan harga cash, ya. Itu wajar saja lah gitu. Maka tentu harga yang dilayani dengan baik, ya, yang pelayannya putih-putih, memakai lipstik, memakai seragam, ternyata lebih mahal. Coba bapak-bapak makan kacang dibukain dulu kalau pernah di puncak, kacang dibukain sama perempuan, 1 bungkus itu 100.000. Satu bungkus karena dibukain. Itu di antaranya, ya. Itu bisnis mungkin apa sepintas saja, nanti detailnya ya kan kita tidak semalam ini saja, kita akan terus berkesinambungan ya sambil jalan terus lagi. Dari Ade Setiawan. Assalamualaikum saya Ade Setiawan, jamaah Karawang. Apakah itikaf saya ada nilai atau pahala kalau tidak bisa full itikaf di masjid? Nah, tidak bisa full karena sesuatu, karena udur. Nilainya pasti ada. Nah, karena membangun itu tentu tidak bisa sekaligus, ya. Kita juga sama, seharusnya itikaf ini siang malam. Tapi kita juga
harus bertahap. Gitu. Karena kalau diajak siang malam, ya makanya bapak-bapak cepat sejahteranya. Ya, nanti diajak 10 hari pun siap. Itu di rumah siap pakai ini mah tuh diajak siang malam itu keluarga pada nangis. Maka sekali lagi, apakah pekerjaan saya sholat berjamaah baru 1 kali ada nilainya padahal kewajibannya 5 kali? Pasti ada nilainya. Hanya terus bertahap, 1 kali, naik 2 kali, naik 3 kali ya. Lanjut. Selanjutnya dari Yayan Supiana. Assalamualaikum, dari Jamaah Syukuring, boleh tidak dalam mendidik anak soleh untuk belajar menjalankan program dikasih reward atau hadiah? Contoh kalau tamat puasa saya diberi hadiah. Bagus itu. Bagus. Artinya setiap pekerjaan yang anak-anak raih capai, kasihlah apresiasi, kasihlah penghargaan. Wah, sama di mana-mana juga, di sekolah yang ranking 1 dapat penghargaan. Masa anak-anak kita di rumah tidak dikasih penghargaan? Berikanlah kepada mereka apresiasi supaya lebih semangat ya. Bahwa bagus sudah tercapai. Bagus. Tapi juga tadi jangan berlebihan ya, atau juga jangan kekurangan ya, yang standar, yang cukup, yang bisa mempengaruhi anak menjadi soleh gitu ya. Apresiasinya jangan berlebihan, nanti anak-anak belum siap kalau dikasih apresiasi berlebih. Kenapa Allah tidak berikan ganjaran sholat pada hari ini ya, kepada kita, kepada manusia, kepada mukmin? Kenapa Allah tidak berikan ganjarannya hari ini? Kenapa? Belum tentu siap menerimanya. Dapat hadiah 2 miliar saja bisa jantungan. Tiba-tiba dapat. Itu kan yang kemarin ceritanya orang siapa? Orang Jawa dikasih dapat hadiah Ferrari dari saudaranya, dia nggak mau, suruh bawa lagi karena kakaknya kaya. Buat apa saya dikasih Ferrari? Saya nggak mau. Bapak-bapak dikasih Alphard, mau tidak? Nyimpennya di mana, coy? Nyimpennya di mana, coy? Kasih Alphard mau, nyimpennya di mana? Paling dijual lagi. Mau dikasih uang 100 miliar? Mau. Nggak kewajahan kalau 100 miliar. Maka Rabbana, kalau di alam dunia ini apa doanya? Rabbana wala tuhammilna mala taqata lana nabi. Ya Allah, jangan engkau aku bebani yang aku tidak sanggup mengangkatnya. Hari ini bapak-bapak mau helikopter, dibagi helikopter semua satu-satu. Mau di mana? Sudah bisa belum nerbanginnya? Sudah cukup buat bayar pilotnya? Mau dibawa sendiri? Jadi jangan berlebihan lah. Oke, terus. Bagus ya. Selanjutnya dari Sapatut Tama. Assalamualaikum, saya dari Cilin, Sinangkerta, Kabupaten Bandung. Dalam 3 tahun ini, dalam perhitungan mendidik anak rugi karena bukan semakin rajin dalam belajar dan beribadah, malah semakin rajin main game. Gimana caranya supaya rugi itu menjadi untung? Segala cara sudah dijalankan dari cara halus sampai cara kasar. Waalaikumsalam. Cara halus sampai cara kasar. Nah, satu pertama sekali memang harus banyak mempelajari cara ya, metoda. Karena metoda cara itu akan menentukan
pada keberhasilan. Betul tidak? Satu. Dua, juga harus bisa menutup sumber-sumber atau jalan-jalan yang mempengaruhi anak ini menjadi tadi bebal, anak ini menjadi membangkang, anak ini menjadi susah menerima pepatah. Kenapa anak kita menjadi susah? Itunya juga harus dihitung. Jangan hanya kita kemudian memberi nasihat tetapi tidak dihitung. Kok anak saya mental sekali dikasih nasihat ini. Ini ada apa ya? Seharusnya orang itu yang sehat itu akan butuh ya terhadap nasihat-nasihat yang baik ya. Betul tidak? Orang yang sehat itu butuh nasihat yang baik. Kenapa orang ini tidak butuh? Kenapa ya? Oh, dia pegang HP-nya 24 jam. Dalam posisi dia belum dewasa. Oh, pegang HP-nya tanpa dikontrol oleh orang tuanya. Waduh, dari sini sumbernya. Kenapa dia tidak mau menerima nasihat? Nah, satu. Oh, dari teman-temannya. Ini teman-temannya juga begitu nih. Ya, kurang baik terhadap orang tuanya. Tidak hormat kepada orang tuanya. Sehingga mempengaruhi anak saya. Bagaimana saya harus bertindak? Nah, tutup sumber-sumbernya. Paham tidak? Seperti pandemi. Seharusnya saya dulu mengusulkan untuk mempercepat menutup pandemi kalau mau fokus. Ya. Kalau mau fokus menutup pandemi apa? Tutup sumbernya dari mana? Jangan kasih masuk orang luar waktu itu. Pertama sekali, tutup saja. Orang-orang China yang dari China, tutup, selesai sudah. Mungkin kita akan satu negara bebas berkeliaran kemana-mana, bisnis di mana-mana. Tapi ini sudah masuk, baru di lockdown. Ini mah rada, ya sebetulnya kurang efektif gitu ya. Nah, maka tadi ini sebagai perbandingan. Jadi kalau nanti tadi anak ini susah, nah ini sumbernya apa? Karena tadi sumber yang baiknya sudah kita kasih. Susu kita kasih, ya, nutrisi kita kasih, tapi dia muntah terus. Apa yang harus dicari? Nah, jangan-jangan ini tipes, jangan-jangan ini ada penyakit lambung. Jadi harus disembuhkan dulu apanya? Penyakit lambungnya, baru susu itu akan masuk. Nah, sehat itu baru akan masuk. Hai, anak-anak terus main gadget mah itu 24 jam, baru tidak bisa mengontrol terhadap dirinya. Kontennya dia tidak bisa mengontrol, terus begitu. Kasihan. Bapak-bapak harus lebih melihat mereka kasihan. Ya, maka saya sama anak-anak yang sebesar ini saja kasih HP sekarang sampai asar. Asar itu sudah mulai ditarik. Karena biasanya nanti dia main game atau apa, kadang-kadang lewat jam 10, jam 11 masih main game. Nah, itu kan tidak sehat ya. Mengganggu tidur. Ambil sudah asar, sudah asar. Nah, itu. Nah, baru dia bisa mengerjakan yang lain. Jadi kalau dikasih game terus diantaranya HP terus, juga dibatasi. Ya, bagus pertanyaannya. Mudah-mudahan anaknya nanti menjadi soleh. Itu cara-caranya diantaranya. Amin. Terus. Selanjutnya ini mohon kepada penanya, mohon maaf karena banyak pertanyaan, hanya disampaikan satu saja. Assalamualaikum, kami dari jemaah Cigadog ingin bertanya, seseorang yang memberi pinjaman atau hutang kepada orang kaya dan orang itu mampu membayar hutang tersebut, maka wajib mengeluarkan zakat atau tidak? Apakah zakat dulu atau hutang dulu dibayarnya? Ini pertanyaan umum. Seseorang wajib zakat tapi punya hutang. Zakat dulu, hutang dulu. Kalau Anda masuk ke WC buang air besar, berak dulu, kencing dulu. Anda masuk ke WC buang air besar, berak dulu, kencing dulu. Coba dua
dua-duanya. Ada yang berak saja tidak kencing. Paham ya? Jadi pertanyaannya gimana? Ini bayar zakat dulu apa bayar hutang dulu? Kata siapa? Dua-duanya. Zakat wajib, hutang wajib. Disitulah ada pengaturan, disitulah ada pengelolaan. Sebagian buat zakat. Emang zakat berapa persen? 2,5%. Sisanya berapa? 97,5%. Ada baik buat hutang? Ada. Nah, buat bayar hutang 40%. Nah, kenapa tidak dibayarkan semuanya? Buat ke dapur. Sok, 40% buat bayar hutang tambah 2,5% berapa? 42,5%. Sisanya ke dapur berapa? 57,5%. Masih ada. Ya. Jadi pertanyaannya tadi. Nah, sekarang begini, ngekeupan istri wajib tidak? Wajib. Nah, buang air besar wajib tidak? Bagaimana kalau saat sedang ngekeupan istri kemudian hayang buang air besar? Wajib mana ngeupan istri jeung buang air besar? Ya, jadi ini wajib, makan wajib, minum wajib. Makan dulu, minum dulu. Ya bareng dua-duanya. Makan, minum. Ya, bismillah. Dah. Lanjut. Selanjutnya dari Edi Suhendi, sabar dan syukur itu ada ukurannya seperti padi yang 100 hari. Dan kelebihan harta dengan nisab zakat, infak dan sedekah dengan tidak israf. Pertanyaannya, bagaimana ukuran sabar dalam membangun kebaikan rumah tangga atau keluarga? Bagaimana operasional sabar dalam membangun keluarga yang soleh mungkin ya, dalam membangun keluarga yang soleh. Nah, sabar itu ukurannya membangun keluarga, terutama anak, sampai mati. Waktunya. Ya, sampai mati. Jadi Bapak jangan pernah lelah sehingga anak itu menjadi soleh. Ya, dan sepanjang Bapak hidup, usahakan anak itu menjadi soleh. Karena tidak ada pensiun dari jabatan Bapak. Ya, kalau dari seseorang ASN ada pensiun, militer pensiun, dari pabrik pensiun, polisi pensiun. Nah, kalau Bapak Bapak ini sudah pensiun jadi Bapak kamu. Tidak ada ya. Seseorang karena memiliki jabatan sebagai Bapak kemudian pensiun. Maka oleh karena itu tugasnya tetap melekat bagaimana menjadikan dan mengajak anak-anak soleh. Itu waktunya sabar ya, waktunya. Nah, caranya banyak sabar. Sabari caranya setahap. Caranya setahap. Tetapi kalau masalah istri atau suami, nah ini kadang-kadang pilihan. Ya, ada kecocok-cocokan. Istri bisa diganti? Pertanyaannya, istri bisa diganti? Suami bisa diganti? Banyak tuh yang gonta-ganti. Ya. Tapi anak bisa diganti tidak? Tidak bisa. Maka sabarnya itu sampai. Nah, tetapi kalau tadi dengan istri, ya dengan suami, kadang-kadang ada beberapa yang, waduh, sepertinya sayang, sepertinya mama, bu, kita tidak cocok, ya, tidak cocok. Kita terus bersama. Saya kedul, ibu malas, gitu. Saya tidak cocok. Tidak cocok. Saya kedul, ibu malas. Saya bodoh, ibu tidak belajar. Tuh tambah bodoh.
ada yang berubah, berganti suaminya, saya tidak cocok, cari yang saling mendukung, saling mendorong, ya. Itu. Ya, tadi ya caranya kembali apa? Ya caranya tentu harus bertahap, setahap, ya. Insya Allah nanti dapat ketemu jalan kebaikannya, ya. Gitu. Terus selanjutnya, Assalamualaikum, mau tanya apakah kalau mengerjakan kebaikan harus punya target waktu, mungkin untuk selesainya mungkin aja. Ya, apakah mengerjakan kebaikan harus punya target waktu? Oke. Ceplok nog saat sahur, diceplok nog, harus ada target waktu tidak? Harus tidak? Harus. Kenapa kalau tidak ada target waktu? Satu, ada kebaikan yang harus memakai target waktu. Oke. Ya, kita itikaf, ada target waktu tidak? Ada. Baik tidak? Bagaimana kalau itikaf sampai jam 10 siang? Nah, ini tidak ada target waktu, belum disepakati. Betul tidak? Kecuali kalau sudah disepakati. Jadi target waktu itu ada. Anda menanam pohon jagung, target waktu sampai panen berapa bulan? 3 bulan. Kalau 6 bulan orang lain sudah panen, kita masih melentung, mau terus digemukan, mau terus dikasih pupuk, atau harus dicabut lagi? Cabut, ganti benih, gitu. Jadi pertanyaannya, apakah mengerjakan kebaikan harus ada target waktu? Harus. Kenapa? Karena kita keburu meninggal. Bismillah, gitu, target waktu. Ya. Nah, kalau mensolehkan anak, target waktunya sampai kapan? Sampai meninggal. Terus berusaha. Tapi kalau menanam jagung, target waktunya 3 bulan. Wah, saya terus berusaha, udah 1 tahun 2 tahun juga saya gemuk terus. Oh, itu jangan. Ya, jadi banyak kebaikan itu ada yang waktunya pendek, ada yang waktunya panjang, gitu ya. Gitu. Lanjut. Ya. Pertanyaan dari Inayatillah. Assalamualaikum. Bagaimana kalau seseorang sudah mencapai nisab, akan tetapi kebutuhan sehari-hari masih kekurangan atau pas-pasan, misalkan punya anak banyak, otomatis kebutuhannya banyak, apakah zakatnya harus tetap dikeluarkan atau bagaimana? Atur nuhun. Bagus pertanyaannya. Apakah kalau sudah nisab tetapi tetap masih kekurangan? Nah, bagus pertanyaan. Karena manusia ini selalu kekurangan. Jangankan tadi yang nisab tadi sebegitu, konglomerat saja, ya, CT, ya, Jarum Group, BCA Group, mereka sudah konglomerat, berhenti tidak usaha. Artinya masih apa? Masih kurang, itu. Dan manusia itu harus kekurangan. Bagus tidak kekurangan itu, sifat kekurangan itu? Bagus. Ya ayuhan nas, antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kamu itu kekurangan, kamu itu butuh kepada Allah, kamu itu fakir kepada Allah. Sifat fakir itu bagus. Paham tidak? Ya, maka nisab zakat itu tidak digantungkan tadi anaknya 7, anaknya 8. Tetapi nisab. Soalnya kalau begitu kerepotan. Sama. Ya, sekarang kerepotannya pihak pemerintah apa saat pembagian ini? Karena semua saat mau dapat jatah, yang mampu pun mengaku jadi miskin. Jadi tidak ada kesadaran, tidak ada batasan. Ya, akhirnya pemerintah begini, ini rumahnya bagus, maka sampai ramai itu yang di Cigadog masuk berita nasional kan. Ya sudahlah, kalau memang motor punya apa punya, dia masuk daftar bantuan, tetapi dipilok. Udah nggak apa-apa, dipilok ke rumahnya. Akhirnya dia mengundurkan diri, karena kan mungkin malu ya, masa rumahnya bagus disebut rumah miskin. Nah, itu di kita itu tidak diedukasi untuk membatasi diri setelah cukup itu.
Seharusnya kalau sudah sampai nisab, belajarlah membatasi diri. Sudah, saya jangan menerima bantuan, silakan berikan kepada yang tidak mampu. Itu good, itu luar biasa bagusnya ya. Nah, ala kadar tadi cukup tidak cukup tergantung ya. Yang pendapatan 100 juta bisa habis 1 bulan penuh. Oh, itu udah sarapan di Singapura, makan siang di Brunei. Tidak cukup. Yang dapat duit 4 juta semua kenyang. Karena apa? Tidak jajan di luar, dia beli garam saja ya. Karena dia jauh dari laut. Kalau gula dia punya pohon aren, bikin gulanya sendiri. Minyak kelapa dia punya pohon kelapanya. Ikan dia tinggal ngambil, ayam tinggal menyembelih, lenca tinggal memetik. Wah, itu mah barokah. Duit 4 juta teh plus. Buat tabungan, buat bayar listrik, pulsa, sudah. Paham tidak? Nah, ini kaya dia. Paham tidak? Nah, jadi kalau cukup tidak cukup itu menggantung kepada pengelolaan ya. Jadi bapak-bapak pandai mengelolanya, insya Allah barokah lah gitu ya. Ya, jadi saya minta jamaah yang sudah cukup, sudah jadi mujaki, jangan menerima bantuan, berikanlah kepada yang lebih membutuhkan. Silakan lanjutkan. Selanjutnya ini dari Dede Nuraidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Cileunyi, Bandung. Mau tanya bagaimana cara menghitung dengan cermat dan tepat memimpin di tengah masyarakat, apakah baik atau tidaknya tentang pola kebijakan dalam mengambil sebuah keputusan yang menyangkut kebaikan. Karena pola pikir masyarakat tidak sama, ada yang suka dan ada yang tidak. Terima kasih. Mengukur masalah kebaikan pemimpin ya. Kalau mungkin ukuran dalam arti rakyat sederhana ya, pemimpin yang baik itu ya sama. Kalau kalian jadi anak, kira-kira bapak yang baik itu yang bagaimana? Nah, saya balik tanya, kalian jadi anak, oke, punya bapak itu pemimpin, kira-kira bapak yang baik itu seperti apa? Tanggung jawab, apalagi, ayo. Mengurus, apalagi? Kalian usianya 15 tahun ke bawah, kira-kira menurut kalian, misalkan kalian usianya 15 tahun ke bawah, bapak yang baik itu yang bagaimana menurut umur yang 15 tahun ke bawah? Yang membelikan game, yang membelikan PS. Nah, itu anak usia 15 tahun ke bawah. Yang tidak bawel, karena saya senang begadang dan saya senang bermain. Biasanya itu 15 tahun ke bawah. jadi rakyat yang mana dulu kadang-kadang. Ya, kalau rakyat yang seperti ini, misalkan saat datang musibah, yang kaya pun mengaku menjadi miskin, berarti rakyat itu masih kecil pemikirannya, masih kekanak-kanakan. Kalau bapak-bapak yang sudah dewasa seperti ini, ayah yang baik itu yang mana? Yang bertanggung jawab, yang mengurus, yang menjadikan saya sejahtera. Tiba-tiba bapak itu miskin. Bapak saya itu padahal kemarin punya mobil, sawahnya banyak, tapi saya jadi miskin. Baik tidak secara tugas dan fungsinya? Tidak baik, tidak bertanggung jawab. Oke. Nah, bagaimana pemimpin yang baik? Pemimpin yang baik itu diukur bukan dari pemimpinnya, tapi dari rakyatnya. Kalau rakyatnya soleh, kalau rakyatnya sejahtera, maka itulah hasil pemimpin yang baik. Meskipun orang tuanya tukang mencangkul, meskipun orang tuanya pekerja kasar, tetapi anak-anaknya terdidik, anak-anaknya soleh, dan anak-anaknya mau bekerja produktif, maka itulah orang tua yang berhasil. Dan meskipun orang tuanya tokoh besar, kekayaannya banyak,
tetapi anak-anaknya tidak produktif, anak-anaknya tidak belajar, maka anak itu saat orang tuanya meninggal akan menjadi anak-anak yang miskin, miskin harta, miskin harti, ya, miskin pengertian. Paham tidak? Jadi mengukur pemimpin yang baik itu, ukurlah dari rakyatnya. Mengukur orang tua yang baik itu, ukurlah dari anaknya. Kalau anaknya soleh-soleh, bagus-bagus, maka bagaimanapun orang tua, ya, seberapapun pendapatannya, tetap itu adalah orang tua yang baik. Nah itu bapak-bapak bekal buat bapak-bapak ya. Jadilah orang tua yang baik. Kalau di giliran jadi pemimpin, menjadilah pemimpin yang baik. Lanjut. Waduh, setengah 12 masih banyak. Satu lagi enggak? Ini dari Dayat Hidayat. Assalamualaikum, saya belajar menuju sejahtera. Dari buruh, dagang, juga bertanam, dan itu digabung sampai bisa nisab zakat. Alhamdulillah. Namun belum ada usaha yang dipokokkan, dan sekarang sedang belajar investasi ternak sapi. Katanya bilang usaha berhasil dan tidak itu diukur waktu 4-5 tahun. Apakah saya harus menjalankan satu usaha biar lebih fokus atau gimana? Atur nuhun. Usaha itu banyak. Inna sa'yakum lasata. Usaha kalian itu banyak, tidak satu. Tidak apa-apa. Ya, sambil bekerja, sambil menanam, sambil bekerja, sambil berternak, nggak apa-apa. Ya, karena bisa menanam pun boleh menanam lenca, tomat, ya, nggak apa-apa. Semakin banyak sumber-sumber semakin bagus. Paham tidak? Nggak apa-apa. Jadi kenapa? Karena nanti dalam ketentuan zakat ada malul musyarakati kamalin wahidin. Harta yang didapat dari beberapa sumber, dari pekerjaan dapat, dari tani dapat, dari ternak dapat, digabung dulu, baru keluarkan zakat. Mungkin kalau hanya punya pohon kelapa tidak nisab, tetapi ditambah punya pohon jengkol, punya pohon pete, punya kolam, disatukan menjadi nisab. Ya. Bagus, alhamdulillah sudah jadi mujaki juga, meskipun tadi belum ada yang dipokokkan, ya sasarannya kan jadi mujaki dulu Pak ya. Cukup? Di sini ada yang mau bertanya? Hah? Paham? Apa? Ya. Ya. Assalamualaikum. Saya mau bertanya, kadang-kadang dalam melaksanakan ibadah itu suka ada terbesit, suka ada malas gitu. Tapi ujung-ujungnya melaksanakan juga. Apakah itu sama dengan ikhlas? Terus apakah ibadahnya itu mengurangi pahala? Enggak? Ya. Itu ikhlas. Jawabannya langsung itu ikhlas. Ya. Ini malas ke masjid itu, tapi tetap berangkat. Kenapa tetap berangkat? Karena ini adalah kewajiban, tetap berangkat. Ya. Ada manfaatnya? Ada. Ikhlas? Ikhlas. Ikhlas itu. Artinya Anda tidak terganggu dengan karena tidak ada mood, tidak semangat. Aduh, makan tidak mood, bosen. Udah umur 40 tahun, dari lahir sampai sekarang tidak pernah berhenti makan. Apa terus makan? Ya terus. Lagi sakit, makan. Dipaksa sama dokter. Pak, ini mau makan obat, sementara tulisannya obatnya diminum sesudah makan. Ya, makan lagi. Ada manfaatnya makannya? Ada. Semangat ingin makan, tetapi tidak makan, ada tenaga tidak? Tidak ada. Saya semangat ingin makan, tetapi tidak makan. Saya malas makan, tapi makan, ada tenaga tidak? Ada. Bagus, itu namanya ikhlas. Ya, mungkin untuk sesi pertama sampai di sini dulu. Ya, nanti kita lanjutkan di sesi kedua ya.
Mari bersama-sama Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa